Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sufiruma dari Prodi S1 Teknik Sipil offering B3 dengan NIM 2105236172777. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain infrastruktur ramah lingkungan yang telah saya buat. Nah, di sini saya memilih untuk membuat halte. Kenapa saya memilih halte hal ini? Karena saya berpikir bahwa ketika seperti yang kita ketahui kan, misalnya jalan-jalan besar itu kan macet, apalagi di kota-kota yang besar. Nah, itu kebanyakan karena orang-orang lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum. Nah, di sini saya ingin mendesain atau merancang sebuah infrastruktur sipil atau fasilitas publik seperti halte yang baik, sehingga orang-orang itu terdorong untuk lebih menggunakan transportasi umum, dikarenakan mungkin banyak ya orang yang berpikir bahwa saya nggak ingin naik sebuah transportasi umum dikarenakan tempat tunggunya seperti halte atau stasiunnya itu jelek. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah pengalaman yang baik pada saat menunggu kendaraan atau transportasi umum tadi. Nah, saya hadirkan sebuah rancangan desain untuk halte yang indah dan juga ramah lingkungan. Nah, pertama-tama ini untuk desain dari halte ramah lingkungannya tersebut, saya beri nama untuk halte hijau. Nah, material-material dari yang menyusun halte tersebut itu kebanyakan tersusun dari material-material yang ramah lingkungannya. Dari sini sudah saya paparkan pada poster yang telah saya buat bahwa di sini terdapat panel surya. Nah, panel surya di sini untuk menghemat energi dengan merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang telah dihasilkan nantinya akan disalurkan kepada lampu yang ada di sini, yang ada di bagian halte atas ini, dan juga ke lampu jalan yang di sebelah sini. Nah, panel surya yang digunakan di sini menggunakan daya 100 watt peak dengan ukuran yang sekitar 68-70 dan juga sebelah sini sekitar 100 sentian. Di sini terdapat dua panel surya yang terletak di atas kanopi polikarbonatnya. Nah, kemudian di sini terdapat pelindung dari sinar matahari dan juga hujan. Kanopinya terbuat dari polikarbonat. Nah, bahan polikarbonat ini meredam radiasi panas matahari, tahan lama, mudah didaur ulang sebagai pengganti kaca, dan memiliki durabilitas yang tinggi. Jadi polikarbonat ini kurang lebih gambarannya seperti ini, memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan juga dia tuh kuat, sehingga untuk diberikan dua buah panel surya seperti ini masih kuat karena polikarbonat ini juga masih tahan untuk menahan beban angin dan juga beban salju. Polikarbonat ini ketika dia sudah tidak digunakan, dia juga bisa didaur ulang menjadi material polikarbonat baru ya. Jadi sangat mudah didaur ulang dan ramah lingkungan. Dia itu pengganti kaca, karena mungkin kan untuk kebutuhan estetika biasanya sering digunakan kaca. Nah, akan tetapi penggunaan kaca ini berimbas pada meningkatnya global warming. Nah, oleh karena itu disediakan alternatif dari kaca itu sendiri, yaitu polikarbonat. Nah, namun pada kenyataannya polikarbonat ini lebih kuat, jauh lebih kuat daripada kaca. Nah, sehingga saya memilih polikarbonat untuk dijadikan sebagai bahan kanopi pada halte hijau tersebut. Kemudian untuk kerangka dari kanopi tersebut, saya memilih untuk menggunakan besi hollow. Saya merancangnya menggunakan besi hollow karena dia kuat dan tahan lama dan juga dapat didaur ulang dengan mudah. Seperti yang kita ketahui ya, besi itu sangat tahan lama, bisa sampai bertahun-tahun, sehingga dia itu tidak perlu diganti setiap tahun atau setiap beberapa tahun, dan sehingga tidak menimbulkan residu atau membutuhkan energi yang lebih besar dari bumi ini, sehingga dapat meningkatkan global warming. Kemudian di sini terdapat pagar dan juga ada dudukan di sini yang terbuat dari conwood. Conwood ini merupakan material pengganti kayu yang terbuat dari serat fiber dan selulosa dari semen. Nah, dia itu juga 100% bebas asbes ya, karena asbes itu
sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Conwood ini juga sangat tahan lama. Kemudian untuk tempat dudukannya juga saya memilih menggunakan batu jaring kawat. Di samping sisi estetikanya juga batu jaring kawat ini dapat diperbarui dan digunakan dalam jangka panjang. Tampilan nyatanya kurang lebih seperti ini. Jadi dia di sini ada batu-batu, kemudian di luarnya terdapat kerangka dari jaring kawat. Jadi menurut saya ini lebih kuat digunakan dan juga lebih mudah diperbarui kan. Nah, setelah itu saya berikan informasi mengenai bagaimana halte hijau ini bantu mengurangi global warming. Nah, halte hijau ini memberikan benefit, yaitu menyerap dan memanfaatkan energi cahaya matahari, kemudian mendorong halayak untuk lebih menggunakan transportasi umum dengan memberikan fasilitas yang baik, kemudian menggunakan material ramah lingkungan yang tahan lama, kemudian mengurangi polusi karbon dioksida dengan penanaman tanaman hijau di sekitar halte. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan terdapat banyak tanaman ya. Ada beberapa jenis tanaman juga di sini, ada terdapat tanaman rambat dan juga ada pohon. Nah, di sini saya mengharapkan bahwa polusi udara yang terjadi di sekitar jalan tersebut kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, di situ tanaman hijaunya berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida itu agar dia itu tidak naik ke atmosfer dan makin meningkatkan global warming yang terjadi. Penggunaan panel surya di sini juga sangat memanfaatkan dampak negatif yang diberikan dari global warming ya, yaitu pemanasan global. Nah, jadi kondisi bumi kan semakin panas. Nah, di sini kita memanfaatkan energi panas matahari tersebut menjadi energi listrik. Jadi kita bisa menghemat energi listrik dengan menggantinya menggunakan energi cahaya matahari. Nah, untuk tampilannya secara nyata kita bisa lihat di sini. Nah, ini tampilan untuk 3D-nya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat sebuah panel surya. Di sini juga ada tanaman rambat. Kemudian sebelah sini ada tempat sampah. Ada banyak tanaman-tanaman hijau yang diletakkan di sekitaran halte. Di sini dan juga di sini ada pohon. Kemudian di sini ada tempat dudukannya dari batu jaring kawat tadi. Kemudian ini ada pagar dan juga dudukan yang terbuat dari conwood. Nah, di sini juga terdapat papan mading, papan pemberitahuan yang terbuat dari wood board cork. Setelah itu, nah, di sini ada panel surya yang nantinya energi listriknya akan disalurkan kepada lampu yang letaknya di sini dan juga lampu jalan yang di sini. Nah, setelah itu gambarannya kan seperti ini. Misalkan sebuah bis hendak mengangkut sebuah penumpang yang menunggu di halte. Nah, pastinya kan di sini menimbulkan asap berupa karbon dioksida yang mana diharapkan akan diserap oleh tanaman-tanaman hijau di sini sehingga tidak meningkatkan global warming yang terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.